إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun." Ingatlah pada hari tidak bermanfaat harta dan keturunan. Harta yang kita kumpulkan pada saat ini, begitu pula keturunan yang kita banggakan, akan tiba masanya semua itu tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat yang dimaksud di sini adalah selamat dari kesyirikan, selamat dari menduakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengetahui tentang kesyirikan itu perkara yang sangat penting di dalam beragama. Jangan hanya mempelajari kebaikan, akan tetapi kita juga harus mengenal dan mengenalkan keburukan untuk kita hindari. Makanya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu para sahabat mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebenaran. Wa ana as'aluhu 'anil syarr. Adapun saya, kata Hudzaifah, saya menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Makhafata ayyudrikani. Saya takut jangan sampai keburukan itu kemudian mendapati diri saya, lalu kemudian saya tidak mengetahui bahwa itu adalah keburukan. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan bahwa man lam ya'rif illa al-khair, orang yang tidak mengetahui kecuali keburukan, kecuali kebaikan, maka dia akan didapati oleh keburukan wa huwa la ya'rifuhu, sedangkan dia tidak mengetahui bahwa itu adalah keburukan. Atau paling tidak dia tidak mengingkari seperti orang yang mengingkari, seperti orang yang mengetahui bahwa itu adalah keburukan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tunqadu ural islami urwatan urwa, bahwa ikatan keislaman seseorang atau keislaman ini akan diurai satu persatu. Idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Apabila tumbuh di dalam agama Islam ini orang yang tidak mengetahui tentang perkara jahiliyah. Jadi mengetahui keburukan itu penting untuk kita hindari. Apalagi tentang kesyirikan, tentang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang
dalam masalah kesyirikan ini menganggap bahwa yang dimaksud dengan syirik ada patung, ada berhala, kalau lalu kemudian kita beribadah atau menyembah atau berdoa kepada patung tersebut. Itu saja yang mereka bayangkan di dalam pikirannya. Tapi ketika dia pergi Mas Sandro, pergi bertanya yang mereka anggap pintar, padahal terdapat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia tidak anggap sebagai kesyirikan atau bentuk kesyirikan. Ada saja sakitnya, lalu ada orang mengatakan ketukur atau macah. Ada di sana orang yang pintar mengobati begini. Dia tidak lagi memikirkan kemudian cara dia mengobati, apa yang dia ucapkan, apa yang dia baca, dan seterusnya. Bahkan dia memenuhi semua syarat-syarat, yang penting dia sembuh. Bawa ayam atau lepaskan ayam, bawa ini dan itu, semua yang bertentangan dengan akidah dia tidak peduli, yang penting dia sembuh. Bisa saja karena dia tidak tahu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in asyrakta, jika engkau melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka semua amal-amalmu itu akan hangus. Mengetahui perkara kesyirikan itu sangat penting, bahkan syirik kecil sekalipun. Makanya Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Al-Baihaqi, Nabi mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum, hal yang paling saya khawatirkan kepada kalian adalah asyirkul asgar, yaitu syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka Nabi SAW ditanya, apa itu syirik kecil? Maka Nabi SAW mengatakan, ar-riya, yaitu riya, melakukan amal ya bukan sepenuhnya karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena pujian manusia, karena ingin dilihat, karena ingin dipandang oleh manusia. Itu syirik kecil, sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan syirik besar? Bagaimana dengan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Makanya tidak main-main. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Siapa yang mati, siapa yang meninggal dan dia betul-betul berdoa meminta selain dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan bagi Allah, pasti dia masuk neraka. Doa yang dimaksud di sini ada dua. Doa yang pertama adalah doa masalah. Doa masalah. Artinya ketika seseorang itu ada hajat, ada kebutuhan, lalu kemudian dia mengangkat tangannya meminta, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan doa masalah. Dalam hal ini ada pembahasan oleh ulama, dijelaskan bahwa apabila seseorang meminta kepada makhluk yang tidak pada kemampuannya, apalagi telah meninggal, mati, lalu dia meminta kepadanya, maka ini adalah kesyirikan. Datang ke kuburan, minta kepada kuburan, lapangkan rezekiku, murahkan rezekiku, atau dia bernazar di situ, kalau rezeki saya baik, mat 77 daleku, maka saya akan kembali ke sini perbaiki membangun kuburan dan selainnya, atau melepaskan hewan. Itu masuk dalam kesyirikan. Kenapa? Dia berdoa, bernazar, meminta kepada makhluk yang telah mati, meninggal dan tidak bisa memenuhi kebutuhan atau mengabulkan doanya. Berbeda halnya kalau misalnya kita meminta kepada orang yang mampu, yang bisa melakukan. Contoh, kita meminta tolong kepada teman untuk diwakili atau membelikan sesuatu, ya, atau kita memanggil dia dan dia penuhi panggilan kita, sesuatu yang dia sanggupi, maka itu boleh. Itu juga disebut dengan dakwah. Makanya Nabi SAW mengatakan, hadis riwayat Abdullah bin Umar, man da'akum fa'ajibu, siapa yang memanggil kalian,
maka penuhilah panggilannya. Jadi dalam masalah ini, ketika seseorang itu meminta kepada makhluk yang bukan pada kemampuannya, maka itu masuk dalam kesyirikan. Seseorang datang ke rumah sakit, minta kepada dokternya, wahai dokter, sembuhkan saya, ini masuk dalam kesyirikan. Karena dokter itu tidak bisa menyembuhkan, dia cuma bisa mengobati. Hati-hati dalam mengucapkan lafaz-lafaz atau perkataan-perkataan yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syafi, yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa mengatakan dokter tolong obati, tapi jangan mengatakan dokter tolong sembuhkan, karena yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang kedua adalah doa ibadah. Maksud dari doa ibadah adalah semua ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu adalah doa, karena lahir dan batinnya seperti meminta kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah ibadah yang saya lakukan, salat, puasa, zakat dan haji. Ini sepakat ulama, bahkan ijma, sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis yang sahih, bahwa siapa yang memalingkan doa jenis ini atau jenis doa ini, yaitu doa ibadah, maka dia terjatuh kepada kesyirikan yang besar. Siapa yang salat, ya, siapa yang melakukan ibadah bukan karena Allah, maka dia masuk kepada kesyirikan yang besar. Siapa yang bernazar bukan kepada Allah, siapa yang menyembelih bukan karena Allah, ini doa ibadah semua, maka masuk dalam kesyirikan yang besar. Jadi tidak main-main, kesyirikan ini adalah sesuatu yang harus kita khawatirkan, yang kita takutkan. Makanya sebagian ulama bahkan memberikan bab judul di dalam kitabnya, mengatakan bab al-khauf minasyirk, bab takut dari kesyirikan. Lalu menyebutkan semua tentang ayat dan hadis yang berkaitan bahwa kita harus menghindari kesyirikan. Di antara hadis yang disebutkan, hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, hadis riwayat Muslim, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man laqiyallah," siapa yang bertemu dengan Allah, la yusyriku bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Sekecil apapun amalnya, yang penting dia meninggal dalam keadaan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man laqiyallah, siapa yang bertemu dengan Allah, wa huwa yusyriku billahi syai'a, dan dia menyekutukan Allah, dakhalan nar, maka pasti dia masuk neraka. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba masukkan daftar yang paling penting yang harus kita ketahui adalah perkara syirik, perkara menduakan Allah Subhanahu wa taala, terutama hal-hal yang dekat dengan kita, yang berkaitan dengan mendatangi sandro, dukun dan seterusnya, berkaitan dengan membuang makanan di sungai atau di laut, berkaitan dengan melepaskan hewan, tinja dan seterusnya, berkaitan dengan mengikat sesuatu di pohon dan seterusnya. Bahkan kesyirikan ini biasa dibawa ke tanah suci, menulis di batu namanya dan nama orang yang ingin agar Allah menjodohkannya. Kebiasaan ini sampai dibawa ke sana. Masukkan daftar yang paling penting untuk kita ketahui setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengetahui semua jenis-jenis kesyirikan, dan kita sampaikan kepada anak keturunan kita. Coba bayangkan Nabi Ibrahim sendiri mengatakan, wa janubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkan saya dan keturunan saya dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Setelah ini siapa yang kira-kira aman dari kesyirikan? Nabi saja berdoa untuk dirinya dan keturunannya agar dijauhkan dari kesyirikan, apalagi kita dengan keturunan kita. Maka kenali baik-baik semua jenis kesyirikan, jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan tersebut dan kita tidak mengetahuinya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa perkara yang paling penting itu ikhlas. Ikhlas ini maknanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari ikhlas ini adalah kesyirikan. Menduakan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal ini penting kita ketahui. Perkara bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebab banyak orang merasa bahwa dia telah mentauhidkan Allah padahal caranya tidak sesuai dengan yang Allah inginkan. Kemudian yang kedua, tahu betul tentang jenis-jenis kesyirikan. Jangan sampai kita sudah merasa aman, tauhid kita baik, padahal kita terjerumus kepada kesyirikan. Terutama hal-hal yang di sekitar kita. Ya, lipatan uang, ya, kita ambil sebagai penglaris. Semua baca-baca yang dianggap sebagai mula balu dan seterusnya, apalagi kita sebagai pedagang, semua ucapan-ucapan yang di awal kita ingin membuka jualan kita menganggap itu mendatangkan keuntungan, atau ada ucapan yang kemudian kita dengar di awal kita membuka dagangan kita menganggap itu pembawa sial. Hati-hati, sebab yang memberikan keberuntungan dan yang menimpakan kecelakaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kita anggap remeh, hal ini kita anggap biasa saja, padahal hitam jidat, hitam lutut, makumpa ututa, dan kaki melakukan salat ibadah, rajin kita melakukan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, uang kita, harta kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan ibadah haji, kita laksanakan ibadah umrah, ibadah-ibadah kita lakukan, tapi ternyata inti dari agama kita tinggalkan, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita melakukan banyak kesyirikan dan kita masih merasa aman. Kenapa? Karena kita tidak mengetahuinya. Pelajarilah tentang kesyirikan dan ajarkan kepada anak kita tentang kesyirikan. Jangan sampai kita dan keturunan kita mendapatkannya dan kita tidak mengetahui bahwa itu kesyirikan, sehingga kita terjerumus kepada kesyirikan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, begitu pula keturunan kita, dari segala bentuk yang menjurus kepada bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan.